secara tadi real politics, bagi Prabowo lebih baik Jokowi dimaksulkan daripada Prabowo harus menyelamatkan mereka selama 5 tahun. Itu kacau kondisi kita. Logikanya begitu. Kalau saya boleh baca jalan berpikir Pak Prabowo, yang pasti dia sembunyikan itu. Jokowi membebani bangsa ini melalui Prabowo segala macam kejahatan dia itu. Saya sebutnya kejahatan. Karena ada orang-orang yang pinter-pinter sedikit-sedikit podcast. Saya mengerahkan semua daya yang ada di saya sebagai Menteri Pertahanan. Di mana rakyat susah air, saya kerahkan tim air, kita cari air, kita beri air untuk rakyat yang susah air. Itu mengatasi kesusahan rakyat. Bukan duduk di AC, di podcast, omong-omong. Oh, Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu. Apa? Dia lebih tahu Pak Prabowo mikirnya apa dari saya sendiri, gitu. Gue bingung. Dia lebih ngerti dari gue. Apa yang gue? Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retak? Selalu mau adu domba, selalu adu domba. Tensi politik semakin tinggi memasuki periode akhir pemerintahan Jokowi. Berbagai analis politik berkembang yang isinya menggambarkan seolah-olah hubungan Jokowi dan Prabowo retak. Biasanya asumsi semacam ini lahir dari lawan politik atau kalangan aktivis yang merasa Jokowi adalah ancaman bagi mereka. Salah satu orang yang getol menarasikan isu keretakan hubungan Jokowi-Prabowo adalah Rocky Gerung. Sejak dulu, Rocky memang terkenal selalu nyinyir terhadap apapun yang dilakukan oleh Jokowi. Maka ketika ada momen demonstrasi yang ramai dilakukan saat ini, Rocky merasa memiliki peluang untuk masuk ke dalam keramaian dan membuat huru-hara. Pernyataan-pernyataan Rocky itu sebenarnya hanyalah asumsi Rocky belaka. Dia membaca kejadian lalu menarik kesimpulan. Tapi asumsi semacam itu tentu saja lemah dan tidak memiliki dasar pijakan. Tidak ada rujukan pernyataan siapapun atau dukungan bukti lain yang menguatkan. Semua itu murni asumsi Rocky dan celakanya diyakini oleh banyak orang sebagai kebenaran. Prabowo Subianto sendiri sudah membantahnya, meskipun tidak menyebut nama Rocky, tapi bantahan Prabowo sangat pas untuk membendung asumsi Rocky. Prabowo dengan tegas menyatakan hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja. Dia dengan tegas menolak untuk diadu domba. Prabowo juga heran, ada orang yang merasa tahu pikirannya, padahal dia sendiri tidak pernah berpikir seperti itu. Dia juga menyayangkan narasi seperti itu berkembang liar. Tindakan memecah belah semacam ini tidak kondusif bagi pembangunan bangsa ini untuk mencapai kemajuan. Metode memecah belah seperti ini sudah lama digunakan bangsa asing sejak lama. Bahkan Prabowo juga mengingatkan peristiwa 98 juga ada andil pihak asing dalam memecah belah bangsa. Untuk menggambarkan bahwa Prabowo itu tidak mudah dihasut adalah ketika dia mengingatkan sewaktu debat capres dulu. Ada yang memberi nilai 11 pada pemerintah, termasuk dirinya sebagai Menhan. Tapi itu enggak masalah baginya. Dia menganggap hal-hal semacam itu tidak perlu disikapi dengan membabi buta dan penuh amarah. Jadi saya nggak ada masalah. Diberi nilai 11 nggak apa-apa. Sungguh, saya nggak apa-apa. Karena rakyat beri nilai saya 58%, kata Prabowo. Prabowo tidak menganggap hinaan yang dia terima sebagai alasan untuk mendendam. Jangankan hinaan, ejekan, fitnah, bahkan jiwa dan nyawanya akan dia serahkan kepada bangsa ini. Menurut Prabowo,
seorang pejuang harus berani dan tidak boleh benci dan dendam kepada siapapun. Dia menegaskan Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang bisa membuat masyarakat rukun. Yang diperlukan bangsa ini adalah persatuan dan perasaan saling menghargai agar suasana menjadi adem dan damai. Dalam kondisi seperti itulah kita baru bisa membangun bangsa ini. Jeffrey Giovanni, pembina PSI itu telah mengingatkan dalam podcast Seruput Kopi, orang-orang yang suka mengadu domba bakal kecele karena antara Jokowi dan Prabowo itu memiliki sisi yang sama. Mereka punya keinginan untuk memajukan negara Indonesia. Selain itu, antara Jokowi dan Prabowo sama-sama memiliki sikap untuk waspada terhadap tipu daya bangsa asing yang mencoba menguasai sumber daya alam Indonesia. Sikap tegas Jokowi itu bahkan mendapatkan apresiasi langsung dari Prabowo berkali-kali. Keputusan tegas Jokowi untuk melarang ekspor bahan nikel mentah telah terbukti berdampak positif bagi Indonesia. Ratusan triliun devisa mengalir sebab biji nikel diolah lebih dulu sebelum diekspor ke luar sana. Semua itu adalah impian Prabowo sejak dulu. Jadi sulit dibayangkan jika dua orang ini retak hubungannya tanpa sebab. Padahal mereka memiliki impian yang sama. Isu keretakan hubungan itu memiliki dua misi utama. Pertama, mencoba menanamkan benih konfrontasi antara kubu Jokowi dan Prabowo. Hubungan personal Jokowi dan Prabowo mungkin baik-baik saja, tapi hubungan kelompok-kelompok di kedua kubu mungkin memiliki penafsiran yang berbeda. Misi kedua adalah memunculkan kepanikan publik. Jadi, seolah-olah kondisi Jokowi sedang berada di ujung tanduk karena tidak rukun dengan Prabowo. Dengan framing bahwa hubungan Jokowi dan Prabowo retak, akan muncul celah untuk mendiskreditkan Jokowi. Karena Jokowi masih menjabat, segala isu itu tidak memiliki pengaruh yang kuat. Tetapi ketika Jokowi sudah tidak duduk di tampuk kekuasaan, isu semacam itu berguna untuk menghapus jejak eksistensi Jokowi di negeri ini. Aksi semacam itu pernah dilakukan oleh Soeharto saat ingin menghapus jejak Soekarno di masa lalu. Berbagai isu negatif tentang Soekarno terus dibunyikan untuk meredupkan namanya. Sementara beberapa hasil karyanya diganti namanya agar orang-orang lupa pada sejarah. Pernyataan tentang sikap dan karakter Prabowo juga dinyatakan oleh Zulfan Lindan. Dalam podcast Seruput Kopi lainnya, Zulfan dengan tegas menepis isu soal keretakan hubungan antara Jokowi dan Prabowo. Menurut Zulfan, Prabowo itu orang yang sangat loyal. Dalam sejarah hidup Prabowo, loyalitas selalu dijadikan dasar pijakannya dalam melangkah. Dia tidak pernah berlaku culas dan memanfaatkan orang lain agar dia bisa berkuasa. Bahkan ada banyak orang yang telah berhutang budi pada Prabowo di masa lalu, bahkan mengambil kesempatan yang dimilikinya. Tapi Prabowo tetap legowo. Jokowi misalnya adalah orang yang juga pernah dia orbitkan saat melenggang di Pilgub Jakarta. Kemudian Anies Baswedan juga adalah orang yang sama, yang dia dukung penuh untuk meraih kursi gubernur Jakarta. Dua orang itu kemudian menjadi lawan politiknya dalam Pilpres. Tapi tidak sekalipun Prabowo menganggapnya sebagai musuh. Bahkan di periode kedua Jokowi, Prabowo bersedia bergabung dalam kabinet untuk sama-sama membangun Indonesia. Dedikasi dan loyalitasnya telah ia tunjukkan sewaktu menjadi Menteri Pertahanan. Prabowo selalu bersikap objektif dan memuji langkah berani Jokowi dalam memperjuangkan kepentingan bangsa ini. Bantahan Prabowo secara langsung itu telah menunjukkan asumsi soal keretakan hubungannya dengan Jokowi itu mengada-ngada. Asumsi semacam ini muncul
karena ada sekelompok orang yang tidak menyukai langkah politik Jokowi dan keluarganya. Tapi perlu dicatat, Prabowo tidak selemah anggapan Rocky. Dia memiliki prinsip dan loyalitas yang tinggi. Karakternya bukan politisi Machiavellis. Dia selalu menempatkan rasa hormat pada orang-orang yang telah berjasa bagi dirinya. Bahkan tukang pijatnya sekalipun. Kalau memang layak untuk dihormati, Prabowo akan menghormatinya. Semoga masyarakat menjadi lebih cerdas dalam menyikapi asumsi liar yang membahayakan, semacam asumsi tak berdasar Rocky itu. Kecuali kalau pernyataan-pernyataan itu didukung dengan bukti. Tapi soal isu keretakan ini, Prabowo telah membantahnya sendiri. Jadi pernyataan Rocky itu benar-benar jauh panggang dari api.